Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Arif, NIM 1912-500000304, prodi dari Sistem Informasi semester 2 mahasiswa Unisnu. Di sini saya mau membahas tentang penalaran dalam makul bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Saya akan memulai tentang penalaran. Apa itu penalaran? Penalaran. Pengertian penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Didasari sejumlah proposisi atau pernyataan fakta yang diketahui atau dianggap benar atau pengamatan. Proses seseorang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui disebut menalar. Tim Balai Pustaka atau dalam Sofia 2007-14, istilah penalaran mengandung 3 pengertian diantaranya. 1. Cara. Menggunakan nalar pemikiran atau cara berpikir logis. 2. Hal mengembangkan atau mengendalikan sesuatu dengan nalar dan bukan dengan perasaan atau pengalaman. 3. Proses mental dalam mengembangkan atau mengendalikan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip. Dua bagian dalam penalaran yaitu: 1. Proposisi yang didasari dasar penyimpulan disebut dengan premis atau antetes. 2. Hasil kesimpulannya disebut dengan konklusi atau konsekuensi. Hubungan antara premis dan konklusi disebut konsekuensi. Penalaran dikelompokkan menjadi 2, yaitu penalaran induktif dan deduktif. Penalaran induktif adalah cara berpikir dengan menarik kesimpulan umum dari pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Contoh: jika dipanaskan besi memuai, jika dipanaskan tembaga memuai, jika dipanaskan emas memuai, jika dipanaskan platina memuai, jika dipanaskan logam memuai. 3 macam penalaran induktif. 1. Generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomenal individual untuk menurunkan suatu inferensi yang bersifat umum yang mencakup semua fenomenal. Peristiwa-peristiwa khusus untuk mengambil kesimpulan secara umum. Dari segi bentuknya dibedakan menjadi 2, yaitu loncatan induktif dan yang bukan loncatan induktif. 2. Generalisasi tanpa loncatan induktif atau generalisasi tidak sempurna adalah sebuah generalisasi bila fakta-fakta yang diberikan cukup banyak dan meyakinkan sehingga tidak terdapat peluang untuk menyerang kembali. Generalisasi dengan loncatan induktif atau generalisasi sempurna adalah sebuah generalisasi bila fakta-fakta yang digunakan tersebut dianggap sudah mewakili seluruh persoalan yang diajukan. 3 macam penalaran induktif. Analogi yaitu proses membandingkan dari 2 hal yang berkelainan berdasarkan kesamaannya, kemudian berdasarkan kesamaannya itu ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulannya yang diambil dengan analogi yaitu kesimpulan dari pendapat khusus dengan beberapa pendapat khusus yang lain dengan cara membandingkan kondisinya. Tujuan analogi adalah meramalkan kesamaannya, menyangkap kekeliruan dan menyusun sebuah klasifikasi. Kausal adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan fakta khusus yang menjadi sebab
dan sampai pada simpulan yang menjadi akibat. Setiap kejadian memperoleh kepastian dan keharusan serta merupakan hal-hal yang diterima tanpa ragu dan tidak memerlukan sanggahan. Hubungan kausal yang berlangsung dalam tiga pola yaitu sebab-akibat, akibat-sebab, akibat-akibat. Sedangkan penalaran deduktif adalah suatu penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat khusus. Metode ini diawali dari pembentukan teori hipotesis, definisi operasional instrumen, dan operasionalisasi. Jenis-jenis penalaran deduktif yaitu 1. Silogisme kategorial. Silogisme yang terjadi dari tiga proposisi. 2. Silogisme hipotesis. Artinya silogisme yang terdiri atas premis mayor yang berproposisi atau kondisional hipotesis. Silogisme alternatif adalah silogisme yang terdiri atas premis mayor berupa proposisi alternatif. 4. Entimen. Artinya silogisme ini jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tulisan maupun lisan. Yang dikemukakan hanya premis minor dan simpulan. Penarikan kesimpulan deduktif dibagi menjadi dua, yaitu penarikan langsung dan tidak langsung. Simpulan secara langsung adalah penarikan kesimpulan yang ditarik dari satu premis. Simpulan secara adalah penarikan simpulan dari dua premis. Premis yang pertama adalah premis yang bersifat umum dan premis yang kedua adalah bersifat khusus. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian terima kasih presentasi dari saya Nur Arif. Jika ada kata dan kalimat yang saya ucapkan salah, mohon dimaklumi ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.